Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita masuk poin yang ke-26. Wa khudh wasfahum wa khudh wasfahum an sahibi syar'i innahu syadidun alaihim lilladzi minhum khabar. Kemudian poin 27-nya, wa qad addahum sab'ina sinfan nabiyyuna wa sinfaini kullun muhdithun wa za'ighun dha'ir. Wa khudh wasfahum, dan ambil sifat mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Yaitu orang-orang yang melakukan atau mengada-ngada bid'ah dalam agama. Ya. Mereka yang merubah-rubah akidah, yang menyimpang dari akidah para sahabat. Kata beliau, ambil sifat mereka dari pemilik syariat. Pemilik syariat di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innahu syadidun alaihim, sesungguhnya dia keras atas mereka. Ya. Artinya Rasulullah SAW keras terhadap orang-orang yang mengada-ngada dalam agama ini. Lihat Rasulullah SAW ketika mensifati orang-orang Khawarij. Apa kata Rasulullah tentang orang Khawarij? Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syariah dari hadis Abu Umamah Al-Bahili, ya. Rasulullah SAW sabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjingnya api neraka, anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Lihat Rasulullah SAW mensifati orang Khawarij itu dengan apa? Anjingnya api neraka. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sabda, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qatali. Seburuk-buruknya orang yang terbunuh di kolong langit itu mereka. Dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh itu adalah yang dibunuh oleh mereka. Lihat Rasulullah SAW mensifati bahwa orang yang dibunuh terburuk di kolong langit itu mereka, orang Khawarij. Dan orang yang dibunuh yang terbaik itu siapa? Yang dibunuh oleh mereka, orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat, berkata, laqitalul Khawarij a'zamu indi min qitali iddatun minal atraq. Memerangi orang Khawarij bagi saya lebih agung daripada memerangi, ya, orang-orang kafir. Kenapa? Karena bahaya mereka untuk umat Islam lebih besar, Pak. Orang-orang Khawarij itu menghalalkan darah kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW mensifati begitu. Yaqtuluna ahlal Islam. Mereka membunuhi kaum muslimin. Ya. Mereka mudah mengkafirkan, menghalalkan darah dan yang lainnya. Dan itu, ya, merusak Islam itu lebih dan langsung, lebih berat. Makanya Rasulullah SAW bukan berarti, kata Syekhul Islam Taimiyah, ini menunjukkan bahwa orang kafir lebih baik daripada orang Khawarij. Tidak. Ya, karena terkadang kita katakan di dunia orang Khawarij lebih baik daripada di akhirat orang Khawarij lebih baik nasibnya daripada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir kekal di neraka, kalau Khawarij enggak.
Tapi di dunia terkadang kita harus lebih keras kepada mereka daripada kepada orang yang kafir. Kenapa? Karena bahaya mereka untuk Islam dahsyat, berat. Ya. Makanya lihat, Rasulullah begitu keras tidak terhadap orang Khawarij. Keras sekali. Ketika Rasulullah mensifati Qadariyah, tahu Qadariyah? Qadariyah itu kelompok yang menolak adanya takdir. Apa kata Rasulullah? Al-Qadariyatu majus hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah itu majusinya umat Islam ini. Lihat, Rasulullah SAW mensifati Qadariyah sebagai apa? Majusi umat Islam. Kenapa? Karena ada sisi kesamaannya. Orang Majusi mengatakan yang menciptakan kebaikan itu cahaya. Yang menciptakan keburukan itu apa? Kegelapan. Orang Qadariyah mengatakan Allah tidak menciptakan keburukan. Tapi yang menciptakan keburukan itu manusia itu sendiri. Sehingga dari satu sini ada sisi kemiripan antara Majusi dan Qadariyah. Makanya Rasulullah mengatakan Al-Qadariyah majus hadhil ummah. Keras. Tapi kepada orang yang berbuat maksiat, Rasulullah tidak seperti sekeras kepada orang-orang yang merubah-rubah agama tadi. Ada seorang sahabat, dia sering kali dicambuk oleh Rasulullah SAW gara-gara minum arak. Tapi sahabat ini suka mencandai Rasulullah sampai Rasulullah tertawa terbahak-bahak. Tapi dia sering kali ketangkep gara-gara minum apa? Arak, dicambuk lagi. Suatu ketika orang sahabat ini ketahuan dia minum arak, dicambuklah. Lalu kemudian ada sebagian sahabat berkata, la'anakallah, semoga Allah melaknat kamu. Kamu itu sudah sering kali dicambuk, tapi enggak kapok-kapok. Apa kata Rasulullah? La tal'anuh, jangan kamu laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, ya, bagaimana terhadap pelaku maksiat ternyata Rasulullah tidak sekeras kepada apa? Orang yang merubah-rubah agama. Makanya di sini beliau mengatakan begitu. Wa khudh wasfahum an sahibis syar'i innahu syadidun alaihim lilladzi minhum khabar. Ambil sifat mereka itu dari pemilik syariat. Sesungguhnya pemilik syariat ini, yaitu Allah dan Rasulnya, keras terhadap mereka itu. Ya. Terhadap khabar yang tentang mereka, yang sebagaimana sudah saya sebutkan tadi hadis-hadisnya, ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Kenapa Rasulullah begitu lebih keras kepada orang yang merubah-rubah agama daripada orang yang berbuat maksiat, Pak? Karena merubah agama ini bisa menghancurkan agama, bisa merusak agama. Sedangkan orang yang berbuat maksiat, dia tidak sampai merubah-rubah batasan agama, Pak. Dia hanya melanggar saja. Coba antum tanya kepada orang yang berwajib, mana yang lebih berat? Orang yang melanggar peraturan atau yang merubah peraturan? Hah? Mana yang lebih berat? Orang yang melanggar aturan atau yang merubah aturan? Kalau ada orang pas lampu merah diterobos, kemudian ditanya polisi, kenapa kamu terobos? Kamu gak lihat lampu merah apa? Ya Pak, saya salah Pak. Ada lagi satu lagi terobos, kenapa kamu terobos? Oh, saya punya aturan sendiri Pak. Kalau saya merah maju, hijau berhenti. Kira-kira lebih berat mana Pak? Tentu lebih berat yang merubah aturan daripada yang melanggar aturan. Nah, orang yang merubah-rubah agama ini, orang-orang Khawarij merubah-rubah. Orang-orang Murji'ah, orang-orang Syiah dan yang lainnya merubah akidah,
pemahaman, dan sangat menyesatkan. Makanya Rasulullah SAW lebih keras kepada yang seperti ini dibandingkan yang melanggar aturan. Poin yang ke-27, waqad addahum sab'ina sinfan. Dan Nabi SAW telah menghitung mereka 70 kelompok. Ya, 70 kelompok di sini maksudnya secara umum, wa illa ada 72 sebetulnya. Karena Rasulullah mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi berapa? 73 kelompok. 1 di surga, 72 di mana? Di neraka. Hadis-hadis tentang masalah ini sahih, Pak. Banyak sekali. Diriwayatkan dari sekitar 13 atau 15 sahabat. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ya, demikian pula Anas bin Malik. Jalan Anas bin Malik aja ada 7 jalan. Makanya perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa hadis perpecahan umat itu dhaif itu karena tidak pernah paham tentang ilmu hadis, tidak pernah mempelajari tentang jalan-jalannya. Yang lebih lucu lagi, ya, di sebagian orang ada yang membalikan fakta, yaitu berdasarkan suatu riwayat Rasulullah mengatakan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan, 72 di surga, 1 di neraka. Ada riwayat seperti itu, betul, tapi para ulama menghukum itu riwayat yang palsu, dhaif jiddan, bertabrakan dengan kebanyakan riwayat dari para imam-imam yang thiqat yang menyebutkan 72 di neraka, 1 di mana? Di surga. Namun perlu diperketahui saudaraku, 72 di neraka ini bagi mereka yang wafat di atas la ilaha illallah tidak kekal dalam neraka. Bagi mereka yang wafat di atas tauhid tidak kekal di neraka. Iya. Nah, Rasulullah mengatakan waqad addam sab'ina sinfan nabiyuna, dan nabi kita telah menghitung mereka 70 golongan. Kata para ulama, 72 golongan ini pentolannya yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Murji'ah, yang keempat Qadariyah, yang kelima Jahmiyah, ya, yang keenam Sufiyah. Dan masing-masingnya pecah-pecah lagi, Pak. Khawarij pecah lagi, kemudian Syiahnya pecah lagi, terus sehingga akhirnya ada sekitar 72, bahkan kalau kita hitung lebih dari 72. Iya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Maka kata beliau waqad addam sab'ina sinfan nabiyuna wa sinfaini kullun muhdithun za'igun dha'ir. Ya. Dan 2 golongan semuanya mereka adalah kullun, semuanya apa? Muhdithun, mengada-ngada dalam agama. Za'igun, menyimpang. Ya, dha'ir, ya, yaitu sesat. Ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa kelompok sesat itu ada 72. Sifat mereka apa? Muhdits, mengada-ngada dalam agama. Apalagi zaik, menyimpang dari jalan para sahabat. Ya, menyimpang dari Rasulullah dan para sahabatnya. Dha'ir, kata dha'ir itu asal katanya itu maknanya itu heran gitu, kebingungan gitu, Pak. Tapi maksudnya di sini itu tersesat jalan mereka. Berkata Imam Az-Zanjani menjelaskan poin ini, waqad ja'at ahaditsu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhammil kalam wa ahlihi
Wa ja'at 'anis salaf minas sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'id din ijtima'u kalimatim ala naqdihi wa rafdhihi wal bara'ah minhu wa min ahli. Telah datang hadis-hadis dari Nabi SAW mengenai celaan terhadap kalam, ya, kebid'ahan dan pelakunya. Demikian pula sunnah, ya, demikian pula dari salafus soleh, dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang ulama setelahnya. Semua telah sepakat kalimat mereka, ya, bahwa perkara itu adalah perkara yang batil. Ya. Ini dia Abdullah bin Umar. Ketika dilaporkan kepada Abdullah bin Umar tentang munculnya kelompok Qadariyah di mana? Di Basrah. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas dari apa? Dariku. Lihat, Ibnu Umar menyatakan berlepas diri dari orang-orang Qadariyah karena mereka menolak salah satu rukun iman. Apa itu? Iman kepada takdir. Ya. Waruya an Sa'id bin Musayyib, dan diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib mengenai kisah Qadariyah, dan diriwayatkan dari Rafi bin Khadij hadis yang panjang tentang mereka, dan diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi dan Muhammad bin Amr bin Hazm dan Abu Suhail bin Malik dan yang lainnya mengenai si Ghailan yang menolak takdir. Ya, kerasnya para ulama terhadap si Ghailan yang menolak takdir ini. Itu ya diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik dari ayahnya Abu Suhail bin Malik. Ia berkata, aku pernah berjalan bersama Umar bin Abdul Aziz. Tahu kan Umar bin Abdul Aziz? Seorang khalifah yang sangat adil. Lalu ia berkata, ma ra'yuka fi haula'il qadariyah? Bagaimana pendapat kamu tentang orang-orang Qadariyah itu? Fakultu, aku berkata, ra'i antastatibahum. Menurut pendapat saya, hai Umar, engkau mintai mereka taubat. Kalau mereka tidak mau taubat, maka perlihatkan pedang kepada mereka. Ya. Faqala Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz berkata, wa dzalika ra'yi, itu juga pendapat saya. Ya. Memang subhanallah, lihat ya akhwal Islam. Ya, karena orang-orang ahli bid'ah, orang yang merubah-rubah syariat ini bahaya banget Pak buat agama ini. Akidah Islam dirubah-rubah sama mereka. Keyakinan dirubah-rubah sama mereka. Ibadah, cara beribadah dirubah-rubah juga sama mereka. Sehingga apa yang terjadi? Hancurlah Islam. Habislah sunnah, selesai sudah. Iya. Ikhwatul Islam, kata beliau, wa haula'i a'lamu sahaba wat tabi'in wa ijma'hum ala dhammi hadhihi at-ta'ifah wa tabarri minhum. Lihat para sahabat dan para tabi'in dan ijma' mereka untuk berlepas diri dari golongan tersebut. Wa ra'yuhum fihim annahum yu'raduna 'ala as-sayf yadullu 'ala kullu dhi miskatin wa aqlin annahum ra'ahu batilan. Mereka semua berpendapat bahwa orang-orang yang merubah-rubah agama tersebut hendaknya ditampakkan kepada mereka saif, itu pedang. Ya, maksudnya oleh pemimpin kaum muslimin tentunya ya. Maka setiap orang yang punya akal pikiran harusnya berpikir bahwa ini adalah kebatilan, kata beliau. Enggak mungkin mereka sekeras itu kalau bukan itu apa? Batil. Ya. Wa ra'au hujrana ali wa wajiban fi muqtadad din fala a'lam li mukhtari dzalika dzab anhu. Dan mereka berpendapat bahwa meninggalkan orang-orang seperti itu wajib. Ya, karena itu perkara yang diharuskan oleh agama. Dengan ijma' mereka. Ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi sekali lagi akhi, ya beliau ingin memberikan kepada kita pemahaman bahwa merubah-rubah agama ini lebih berat daripada apa? Melanggar aturan apa?
syariat. Ya. Seperti Khawarij, Syiah, apalagi Murji'ah. Siapa Murji'ah? Yang mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman dan bahwasanya amal tidak mempengaruhi iman sama sekali. Qadariyah, siapa Qadariyah? Yang mengatakan takdir tidak. Kebalikan Qadariyah siapa? Jabariyah, yang mengatakan bahwa pelaku maksiat tidak boleh disalahkan. Kenapa? Karena mereka juga ngikutin takdir, gimana lagi? Ya, sehingga apa kata mereka? Fir'aun nggak boleh disalahkan, iblis nggak boleh disalahkan. Bahkan kalau ada orang yang menzinai kamu juga, apa istri kamu nggak, jangan disalahin, udah takdir. Bahkan kalau ada pencuri yang merampok kamu, ya, dan mengambil harta kamu, ya udah ridho aja, udah takdir. Ini firqah paling ngaco di dunia, Pak. Ya. Karena firqah seperti ini namanya apa? Menganggap semua aturan yang dilanggar ya udahlah, nggak usah dihukum pelakunya gitu. Nggak usah ada hukum-hukum. Ya, nggak usah ada aturan-aturan. Sebab kalau ada yang melanggar ya udah takdir, gimana lagi? Ini firqah yang paling ngaco ini. Ya. Jahmiyah, siapa Jahmiyah? Ya, kelompok yang menolak adanya apa? Takdir. Mu'tazilah, kelompok yang menganggap bahwa akal lebih tinggi daripada apa? Dalil. Bagi mereka akal lebih tinggi daripada dalil. Merusak agama tidak, Pak? Sangat merusak agama. Sufiyah mengatakan bahwa wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul atas pendapat sebagian mereka. Sebagian lagi mengatakan wali itu mahfuz, terjaga dari kesalahan, nggak mungkin salah. Ya, sehingga akhirnya mereka menganggap bahwasanya ucapan wali itu sebagai sebuah kebenaran. Ini bisa menjadi pintu perusak agama nggak, Pak? Bisa merusak agama, saudaraku sekalian. Akhirnya bisa saja ada orang ngaku-ngaku saya sudah wali dan yang lainnya. Saya tidak mungkin salah, wali itu mahfuz, terjaga. Ya. Sudah begitu mereka tidak suka kepada ilmu hadis. Bahkan orang-orang sufi terdahulu mengatakan apa? Ada 3 perkara yang menghalangi seseorang ya dari thariqatnya. Apa itu? Yang pertama, mencari nafkah. Yang kedua, menikah. Yang ketiga, belajar hadis. Ya. Ini akal Islam, azan ya Allah wa yakum. Yang jelas ya semua itu menyimpang dari syariat Allah. Kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.